Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan nama aku Saskia Kila Salsabila. Aku di sini sebagai moderator dari acara PKM. Apa namanya? Izin. Apa ya? Di sini tuh aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama teman-teman aku, yaitu yang pertama ada Riansyah, yang kedua Rara, Maufiratun-Nisa, dan yang ketiga ada Uni Setiani, yang keempat ada Raihan Maulana. Nah, di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Perbedaan Hadis dan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Uni Setiani. Untuk presentator, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi terkait pengertian Al-Quran, perbedaan Al-Quran dan hadis, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Next slide. Langsung saja, definisi Al-Quran menurut bahasa, sebagian ulama mengatakan bahwa kata Al-Quran itu tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah atau alam murtajal. Alam murtajal ini kata yang tidak memiliki akar kata. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'ana. Artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah yaitu al-kalamul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqulu anhu bitawaturil muta'abbadu bitilawatihi, yaitu kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah jika membacanya. Adapun next slide. Adapun perbedaan hadis terhadap Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis bukan mukjizat, baik itu hadis nabawi maupun hadis qudsi. Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia, sedangkan hadis terpelihara namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Sedangkan hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Selanjutnya, salah satu surah di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat, sedangkan tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Selanjutnya, lafal dan makna Al-Quran langsung dari Allah, tidak melalui Nabi atau sahabat, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi, dan hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Selanjutnya, membaca Al-Quran dinilai ibadah, sedangkan membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3, yaitu bayan takrir atau ta'kid, ada bayan tafsir, dan bayan tasyri'. Nah, bayan tafsir terbagi menjadi 3, yaitu ada tafsir al-mujmal, tahsis al-am, dan takkid al-mutlak.
Yang pertama itu ada bayan takrir atau bayan takyid, yaitu hadis yang memperkuat Al-Quran. Nah, bayan takrir ini berfungsi menetapkan, memantapkan, atau mengokohkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran sehingga maknanya tidak perlu ditanyakan lagi. Seperti contoh dalam Al-Quran, perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam surat Al-Baqarah ayat 83, perintah puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan perintah haji dalam surat Al-Baqarah dan dalam surat Al-Imran ayat 97. Nah, diperkuat lagi oleh hadis, yaitu dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ayat yang ditakrir oleh hadis tentu saja sudah jelas maknanya, hanya lebih tegas ditinjau dari bahasa maupun hukumnya, sehingga jangan sampai kaum muslimin salah dalam menyimpulkan gitu. Yang kedua ada bayan tafsir. Bayan tafsir ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tafsir al-mujmal. Bayan tafsir ini hadis yang menafsirkan Al-Quran. Yang pertama ada tafsir al-mujmal. Tafsir al-mujmal ini hadis yang merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global gitu. Seperti contoh dalam Al-Quran, perintah sholat, zakat disebutkan secara global gitu. Maksudnya secara global itu tidak dirinci bagaimana operasionalnya, berapa rakaat yang harus dilakukan gitu, berapa nisab yang harus dikeluarkan, itu tidak diperinci dalam Al-Quran, sehingga diperincilah oleh hadis gitu, yang berbunyi solu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, dan hatu ruba usyri amwalikum, berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Yang kedua ada next slide. Yang kedua ada tahsis al-am. Tahsis al-am ini hadis yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum gitu. Seperti contoh di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasanya anak kandung mendapatkan warisan. Nah, di sini tidak ada pengecualian gitu di dalam Al-Quran, hanya disebutkan secara globalnya saja gitu, tidak ada tanpa kecuali. Sedangkan di dalam hadis ada pengecualian, yaitu anak yang membunuh orang tua tidak mendapatkan warisan gitu, dan pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Jadi ada pengecualian gitu, bahwa anak kandung yang membunuh orang tua itu tidak mendapatkan warisan gitu. Next slide. Yang ketiga ada takkid al-mutlak atau hadis yang membatasi Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas gitu. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Nah, dibatasi lagi oleh hadis yang memberi batasan harta curian, karenanya pencuri dikenakan hukuman potong tangan dengan sabda Nabi, la tuqta'u yadus sariki illa bi rub'i dinarin fasoidan. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong itu dari pergelangan tangan saja gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Next slide. Yang ketiga ada bayan tashri atau hadis
atau hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran gitu. Seperti contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima libasul hariri adzahabi ala dzukuri ummati wa uhilla inatihim." Diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an humuril ahliyati fa innaha rijsun." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis dan kotor. Nah, ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran hukum-hukumnya, namun ini ada pada hadis gitu. Mungkin ini saja materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya untuk pemateri. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, silakan yang mau bertanya. Sebelumnya raise hand dulu ya. Baik, untuk Ayesa Kanaya, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Saya izin bertanya, bagaimana kedudukan hadis jika dibandingkan dengan Al-Quran? Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ayesa Kanaya sudah banyak. Ya, baik, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juleha mau menanyakan perihal tentang diturunkannya hadis qudsi. Baik, terima kasih. Perihal dasar diturunkannya hadis qudsi dan Al-Quran. Setahu saya hadis qudsi itu merupakan perkataan dari Allah yang disampaikan kepada Rasul. Lalu mengapa adanya hadis qudsi? Sedangkan Al-Quran tersendiri juga itu sudah diturunkan melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Mengapa harus ada hadis qudsi gitu loh? Kenapa adanya hadis qudsi itu diturunkan, sedangkan Al-Quran juga di situ posisinya Al-Quran juga diturunkan sama-sama kepada Rasulullah. Bisa dijelaskan mengenai perihal dasar alasan Allah menurunkan hadis qudsi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Siti Juleha. Untuk pertanyaan saya tampung terlebih dahulu ya. Aku yang bingung nih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, untuk Kevin, disilakan. Saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, mengapa, apakah hadis sama terpeliharanya dengan Al-Quran atau berbeda? Terima kasih. Maaf, bisa diulang lagi pertanyaannya?
apakah hadis sama terpeliharanya dengan Al-Quran atau berbeda? Baik, terima kasih untuk Kevin. Pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya. Baik, ya apabila tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup sesi tanyanya dan akan saya buka sesi jawabnya. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan. Baik, silakan. Pertanyaan dari Siti Zulaiha yang mengapa harus ada hadis padahal sudah ada Al-Quran. Saya ingin menjawab bahwasannya sudah jelas, yaitu karena Al-Quran untuk menjelaskan. Nah, jadi hadis diturunkan di hadis walaupun sudah adanya Al-Quran. Yang pertama karena Al-Quran jumlahnya sangat terbatas. Kemudian Al-Quran juga penurunannya cangkupannya lebih luas. Apa yang disampaikan oleh nabinya itu. Mungkin sekian dari jawaban saya. Kurang lebih maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Rehan telah menjawab pertanyaan. Baik, sepertinya di sini saya juga izin menjawab pertanyaan dari Ayesa Kanaya. Bentar. Untuk saya menjawab ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi untuk ayat sakanaya, apakah sudah dipahami? Baik, sudah. Terima kasih sudah menjelaskan. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaannya Kevin ya. Ya, silakan. Bagaimana moderator? Ya, silakan diizinkan. Sama-sama terpelihara kan sama-sama. Maaf kan instruksi suaranya terputus-putus. Al-Quran
itu sama-sama terpelihara, walaupun sangat terpelihara Al-Quran dibandingkan hadis, tapi keduanya sangat apa maksudnya, keduanya sama-sama terpelihara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Tuan Raihan sudah menjawab. Baik, sepertinya pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Kita sebagai manusia juga masih banyak kekurangan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.